Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Bu Guru akan share screen, kalian perhatikan penjelasan Bu Guru. Anak-anak bisa melihat layar dari Bu Guru? Halo? Mic-nya dibuka lagi, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka, Vian, mic-nya dibuka. Oke, Alvin bisa melihat layar? Bisa, Bu. Iya, Vian bisa melihat? Bisa, Bu. Oke, bisa melihat materi dari Bu Guru di HP-nya? Bisa, baik. Kalau sudah bisa, mic-nya dimatikan kembali biar tidak gaduh ya. Mic-nya disilang kembali. Anak, Vian, mic-nya disilang dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Oke, nggih. Baik anak-anak, pada pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang aliran energi dan properti sari. Perhatikan pada gambar, ini ada rantai makanan, yaitu ada rumput atau padi yang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, diuraikan oleh pengurai atau dekomposter yang akan bermanfaat sebagai kompos bagi. Vian, mic-nya dimatikan dulu. Halo Vian, mic-nya disilang dulu. Baik anak-anak, untuk tumbuhan hijau ini berperan sebagai produsen. Membuat makanan. Kemudian, Vian, mic-nya dimatikan dulu, disilang. Oke, kemudian ini tadi produsen sebagai penghasil makanan. Kemudian dimakan oleh konsumen satu. Di sini dalam ekosistem sawah adalah tikus. Tikus konsumen satu. Konsumen satu ini adalah hewan sebagai hewan herbivora, hewan yang memakan tumbuhan. Ya. Kemudian konsumen satu ini yang di sini adalah tikus dimakan oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen dua. Jadi konsumen dua adalah hewan karnivora. Ya, di sini karena dia memakan hewan konsumen satu ini. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen 3. Kemudian elang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Kemudian di sini menjadi pupuk untuk tanaman hijau. Begitu. Kemudian apa itu aliran energi? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa rantai makanan. Pada rantai makanan itu terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi seperti ini. Ini tikus memakan padi, berarti ada perpindahan dari padi ke tikus. Ya, kemudian tikus dimakan oleh dan energi dari tikus, ular dan seterusnya. Untuk Yuli, tolong mic-nya dimatikan dulu, nggih. Videonya dinyalakan, mic-nya dimatikan. Yuli, videonya dinyalakan. Halo, Yuli. Kemudian, produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Yang menyebabkan terganggunya rantai makanan dalam suatu ekosistem itu bisa berasal dari faktor alam, yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta ada yang dari faktor manusia, yaitu kegiatan industri atau pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Jika jumlah konsumen satu berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen dua yang lebih banyak, sedangkan jumlah konsumen dua akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka.
Materi selanjutnya adalah properti tari. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Properti tari dapat mempertegas gerakan penari sehingga maksud cerita tari dapat ditangkap oleh penonton. Contoh nama tari payung, propertinya payung. Tari piring, propertinya piring. Tari topeng, propertinya topeng. Tari remo, propertinya keris. Tari beksa kembang, propertinya rangkaian bunga. Tari legong, propertinya kipas. Dan tari kuda lumping, propertinya adalah kuda-kudaan. Sekarang tugasnya adalah buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar berikut. Ada gambar ini belalang, kemudian kambing dan paus. Nah, contoh di sini Bu Guru memberikan contoh adalah tadi Bu Guru memilih hewan paus. Kalau hewan paus berarti nanti rantai makanan yang terjadi adalah rantai makanan di laut. Maka kita membuat dulu rantai makanan di laut seperti yang kita telah pelajari kemarin. Nomor 1 ini adalah fitoplankton, yaitu tumbuhan hijau di laut. Di sini fitoplankton berperan sebagai produsen. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini adalah hewan kecil yang terdapat di laut. Dia memakan langsung fitoplankton, berarti zooplankton ini adalah herbivora. Kemudian di sini zooplankton dimakan ikan teri dimakan ikan tuna dimakan anjing laut dimakan ikan paus. Ya, kemudian diuraikan oleh pengurai sehingga nanti menjadi pupuk kompos bagi fitoplankton. Ini adalah kosakata yang dapat kalian gunakan untuk membantu membuat karangan tentang ekosistem. Misalnya kalian buat ekosistem di laut, maka kalian gunakan kosakata ini. Nah, kalau membuat karangan, maka harus ada judulnya. Di sini misalnya rantai makanan ekosistem laut. Ini judulnya. Kemudian karena tadi sudah menggunakan kosakata yang telah disediakan, ini Bu Guru sudah membantu. Untuk satu paragraf itu kan terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di sini Bu Guru sudah memberikan bantuan kalimat utama di tiap paragraf. Ada 4 paragraf, 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf, Bu Guru sudah menyediakan satu kalimat utama seperti ini. Ya, misalnya paragraf pertama, kalimat utamanya adalah rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, ini kalimat utamanya. Kalian lengkapi dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalian jelaskan tentang kalimat utama ini. Ya, kalian mengembangkan paragraf. Ya, begitu juga untuk paragraf seterusnya, paragraf 2, 3, dan 4. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang tolong mic-nya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, ya Bu Guru ingin bertanya kepada Alfi. Alfi jawab nggih. Nah, tumbuhan hijau ini berperan sebagai apa, Nak? Produsen atau konsumen? Produsen. Nggih, tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Sekarang Pian, jawab nggih, Nak. Kalau di sini tadi tikus memakan padi, berarti tikus ini berperan sebagai apa, Nak? Konsumen. Konsumen berapa? 1, 2, atau 3? Konsumen 1, bagus, pinter, Pian. Terus sekarang Yuli. Mana Yuli? Ya, Yuli. Terus di sini. Apa yang dimaksud dengan aliran energi pada rantai makanan? Ya, ini di layar sudah ada, enggak tinggal membaca, baca. Yuli lihat HP-nya, dibaca.
Aliran energi adalah baca. Perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makanan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Oke, bagus sekali. Nah, untuk yang lainnya. Oh, ini Renita ada Renita. Tapi kayaknya gabung. Bu, saya sinyalnya jelek, Bu. Oke, Caca. Saya macet-macet, Bu. Macet-macet. Yang macet-macet siapa, Caca? Iya, Bu. Ya, macet-macet. Renita. Halo. Bu. Ye, Renita, ge. Ya, Renita, apa yang dimaksud dengan properti tari? Adalah perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Ye, bagus. Apa fungsinya properti tari, Nduk, Renita? Dapat Gerakan menari maksud cerita tari dapat ditangkap oleh penonton. Oke, bagus. Jadi properti tari dapat mempertegas gerakan tari sehingga maknanya dapat dipahami oleh penonton. Baik, untuk tugasnya ini ada pertanyaan tidak anak-anak? Sudah paham belum tugasnya? Halo, sudah membuat karangan ya? Tugas tematik hari ini adalah membuat karangan. Ini kalimat utamanya sudah dituliskan di buku. Ini nanti ditulis kembali, kemudian dikembangkan sehingga menjadi 4 paragraf. Ini paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4. Ya? Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, bagus. Halo. Ini Bu Guru. Oke ya. Semuanya. Oke, baik anak-anakku. Untuk sementara ini baru mahasiswa yang bisa bergabung. Kenapa yang lainnya tidak mau ya? Ada yang izin, memang ada 4 siswa yang izin karena ada kegiatan di luar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di sini ya.